Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa man wala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum talak, atau orang Indonesia talak bilangnya, ataupun hukum cerai. Maka dikatakan bahwasannya talak menurut bahasa adalah hillu qayyid, adalah memutuskan tali. Itu disebut talak dalam segi bahasa. Kalau disebut dalam istilah ataupun syar'an, istilahan, ismu lihilli qayyid nikah, adalah memutuskan tali pernikahan ataupun nama bagi satu pelepasan tali dalam pernikahan, disebut talak. Artinya orang yang mentalak, seorang laki-laki mentalak istrinya, maka terpisahlah antara dia dengan istrinya. Talak ini ada pada hak suami untuk mentalak istrinya, sedangkan istri tidak bisa mentalak suami. Itu yang pertama. Artinya talak adalah meminta perpisahan dalam pernikahan. Kemudian talak ini terbagi menjadi dua. Ini disebutkan dalam Fathul Qarib. Talak menjadi dua adalah sharih wa kinayah. Ada talak sharih, talak yang jelas ucapannya, yang dengan menyebutkan itu tanpa niat bercanda ataupun dia sedang berbicara seenaknya, maka jatuhlah talak. Talak sharih ini langsung jatuh talak kepada orang yang diucapannya, meskipun bercanda ataupun tanpa niat. Nah, jadi jangan main-main dengan talak tersebut. Talak sharih ini kata-katanya jelas, seperti aku cerai kamu, itu langsung jatuh talak. Ataupun saya talak kamu, langsung jatuh cerai, ya, langsung jatuh talak. Ataupun kita pisah saja, kamu ke sana, kita pisah. Artinya dia pisahnya dalam pernikahan, maka terpisahlah dia, terputuslah dari pernikahan tersebut. Nah, ini kata-kata yang jelas dalam makna talak. Ada lagi talak yang kedua. Talak yang kedua ini adalah talak kinayah. Talak kinayah. Talak kinayah adalah talak kiasan yang tujuannya mirip seperti talak sharih. Tetapi talak kinayah perlu niat dari si pengucap. Kalau tidak ada niat, tidak masuk pada talak. Tetapi dalam mazhab Hanafi, kalau indikasinya lebih kepada talak, maka itu bisa dijatuhkan, dia pun mentalak istrinya. Maka talak sharih ada berbagai lafaz talak sharih. Salah satunya dalam bahasa Indonesia adalah dengan mengucapkan sudah kamu nikah saja dengan yang lain. Itu termasuk talak sharih. Nah, adapun apabila ini diucapkan oleh seorang suami kepada istri, nah maka itu masuk talak sharih. Ataupun seorang suami yang mengatakan dia bukan istriku, nah itu pun masuk talak sharih. Nah, maka berhati-hatilah dalam mengucapkan kata talak tersebut. Talak sharih harus dilihat dari niatnya, dari perkaranya, dan yang lain sebagainya. Lalu Habib, bagaimana seorang perempuan yang dia sudah menginginkan perpisahan antara dia dengan suaminya, maka datangilah pengadilan agama, minta agar dipersidangkan urusan rumah tangganya. Karena istri tidak bisa mentalak, maka didatangkan hakim, dipertemukan antara suami dan istri tersebut. Untuk apa?
untuk dibicarakan. Mengapa sang istri mau meminta cerai dari suaminya, sedangkan suaminya belum memberikan cerai kepada istrinya? Maka ditengahi oleh hakim. Nah, itu adalah talak. Nah, maka berhati-hatilah dalam berumah tangga. Ada beberapa orang yang telah mengucapkan talak secara jelas dengan talak sharih, maka orang tersebut dijatuhi berzina selama dia belum merujuk istrinya. Lalu maksudnya apa, Beb? Dengan talak 1, talak 2, talak 3. Apabila seorang suami sudah mentalak istrinya, jatuhlah perceraian. Kecuali sang suami pun minta rujuk, jatuh talak 1. Setelah rujuk ternyata suaminya ngomong lagi, saya cerai kamu. Selama dia tidak minta rujuk, maka pisahlah. Tapi kalau dikatakan suaminya mengatakan, saya rujuk lagi kamu, jatuhlah talak 2. Ketika suaminya berucap lagi, jatuhlah talak 3. Artinya kalau tidak ada rujuk, sudah pisah, ambil masa idah perempuan. Ketika ada rujuk, maka itu pun menjadi satu, kembali lagi ikatan pernikahan tersebut. Kalau disebutkan dengan rujuk, saya rujuk. Tetapi 3 kali dia mentalak, 3 kali dia mentalak istri, maka sang istri setelah 3 kalinya, keempat kalinya dia mentalak lagi istrinya, maka sang istri harus menikah dulu dengan lelaki yang lain, tanpa paksaan, tanpa ada sogokan dan lain sebagainya. Maka sang istri pun boleh kembali lagi pada suami setelah dia menikah dan dukhul. Ini berhubungan intim antara suami dan istri yang ditolak dengan 3 kali talak tersebut. Maka ini menjadi perhatian. Banyak rakyat Indonesia tahu talak-talak tetapi tidak mengerti apa makna talak. Tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan talak. Tidak mengerti tentang adanya niat atau tidak niat. Ketika orang mengucapkan talak, maka akan jatuhlah talak. Nanti akan kita bahas masa iddah perempuan-perempuan yang ditalak ketika dia hamil ataupun tidak hamil, ketika dia haid ataupun tidak haid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.